warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membuat tugas video dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Pratama, dan di sebelah kiri saya ada Anissa Nurjana, dan di sebelah kanan saya ada Heri, dan di sebelah Heri ada Dimas. Baiklah, soalnya akan dibacakan oleh Anissa Nurjana. Langsung saja saya akan memberikan soal kepada saudara Dimas. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari pemilihan diksi yang tepat. Baiklah, saya akan menjawabnya. Pemilihan diksi yang tepat dalam penulisan atau berbicara sangat penting karena memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan itu terbagi menjadi dua, yaitu membuat pesan agar mudah dipahami dan mencegah ambiguitas. Bagaimana cara membuat pesan mudah dipahami? Yang pertama, dari kata-kata yang tepat dan spesifik. Kemudian membantu pembaca atau pendengar mudah memahami maksud penulis atau pembicara dengan jelas. Kemudian ada namanya mencegah ambiguitas. Penggunaan kata-kata yang tepat menghindari makna ganda atau interpretasi yang salah. Kemudian nomor 2 yaitu efektivitas. Menarik perhatian kata-kata yang kuat, imajinatif, dan hidup dapat membuat tulisan atau ucapan lebih menarik dan memikat. Kemudian mempengaruhi pembaca atau pendengar. Kata-kata yang tepat dalam memicu emosi, membangun kepercayaan, atau meyakinkan pembaca atau pendengar. Yang ketiga yaitu ketepatan. Mencerminkan konteks. Kata-kata yang dipilih harus dengan topik audiens atau tujuan komunikasi. Kemudian menunjukkan kredibilitas. Penggunaan diksi yang tepat menunjukkan bahwa penulis atau pembicara memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang topik yang dibahas. Kemudian ada gaya. Membangun citra pilihan diksi dapat membentuk gaya penulisan atau pembicara baik formal, informal, akademis, atau santai. Menciptakan suasana. Kata-kata dapat menciptakan suasana tertentu seperti serius, humoris, dramatis, atau sentimental. Contohnya, kejelasan. Dia berjalan dengan cepat, lebih jelas daripada dia bergerak dengan cepat. Efektivitas. Dia menyerbu ruangan lebih kuat daripada dia masuk ruangan. Singkatnya, pemilihan diksi yang tepat adalah kunci untuk komunikasi yang efektif, jelas, dan menarik. Dengan memilih kata-kata yang tepat, kita dapat menyampaikan pesan dengan akurat, membangun hubungan dengan audiens, dan mencapai tujuan komunikasi kita. Sekian soal jawaban dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja soal nomor 2 akan dijawab oleh saudara Heri. Soalnya adalah mengapa pengulangan kata yang sama dalam teks atau pidato bisa dianggap sebagai kesalahan dalam pemilihan diksi? Berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi, yaitu mengapa pengulangan kata yang sama dalam teks atau pidato itu bisa dianggap sebagai kesalahan dalam pemilihan diksi. Jadi karena dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Selanjutnya, pengulangan yang berlebihan dapat membuat pesan terasa monoton, membosankan, dan juga kurang menarik tentunya. Selain itu, hal ini dapat mengindikasikan kurangnya variasi dalam kosakata yang seharusnya mencerminkan kekayaan bahasa. Selanjutnya, untuk contoh yang pertama, pengulangan yang kurang efektif, yaitu contohnya kita harus menjaga lingkungan yang bersih sangat penting dalam
sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Terus contoh yang kedua, revisi yang baik, yaitu kata kita harus menjaga lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan kita. Dalam contoh pertama, pengulangan kata lingkungan membuat kalimat terasa redundan. Pada kalimat revisi, penggunaan variasi kata memperjelas pesan dan membuatnya lebih menarik. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja soal nomor 3 yang akan dijawab oleh saudara kita Tegar. Soalnya adalah menjelaskan perbedaan antara diksi denotatif dan konotatif beserta contohnya masing-masing. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Jelaskan perbedaan makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif tidak murni dan memiliki tautan pemikiran serta perasaan yang sifat pribadi. Hal ini berbanding terbalik dengan makna denotatif yang objektif tanpa embel-embel perasaan tertentu dan murni. Berdasarkan pernyataan dari Krida Laksana dan Suwandi bahwa makna konotatif adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pemikiran yang timbul atau ditimbulkan oleh pembicaraan atau penulis dan pendengar atau pembaca. Sementara pengautnya yakni menurut pendapat dari Jer bahwa perbedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada anda atau tidak adanya nilai rasa. Pada sebuah kata, perbandingan sederhana yang bisa dijadikan kesimpulan denotatif bersifat umum, sementara konotatif bersifat khusus. Adapun contoh kalimat dengan makna konotatif. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur bermakna meninggal dunia. Yang kedua, karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya, bermakna sombong. Yang ketiga, para buruh merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya menjadikan mereka sebagai sapi para belaka. Sapi bera bermakna orang yang dimanfaatkan oleh orang lain demi sebuah keuntungan. Adapun contoh kalimat dengan makna denotatif. Jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. Yang kedua, melihat pembantunya sedang mengepel lantai, ibu hamil itu mengangkat kakinya ke atas kursi. Yang ketiga, ular dan kadal adalah jenis hewan reptil berdarah dingin. Yang keempat, belalang memiliki darah berwarna biru yang disebut hemosianin. Baiklah, itu jawaban dari saya. Kembali kepada Anissa. Baiklah, itulah jawaban dari teman-teman saya tadi. Kalau ada kesalahan kami minta maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.